Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah kehidupan manusia, kita bisa belajar banyak dari riwayat-riwayat mereka dan juga kisah-kisah mereka. Dan kita juga disodorkan banyak sekali pelajaran dari setiap kisah kehidupan, khususnya para tokoh-tokoh Alkitab, di mana dari kisah kehidupan mereka kita belajar hal-hal yang mestinya kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan, apa yang seharusnya kita lanjutkan, apa yang harus kita hentikan. Pelajarannya begitu banyak, diantaranya adalah pelajaran yang bisa kita petik dari keluarga-keluarga masa lalu dalam hal memberi nama kepada anak. Anak-anak diberi nama sesuai dengan, ya, ada juga sesuai dengan peristiwa pada waktu itu, kejadian pada waktu itu, masalah pada waktu itu, untuk mengingatkan sesuatu pada saat atau masa anak itu dilahirkan. Namun juga tidak jarang nama anak diberikan kepada anak itu karena mengandung arti doa, harapan, dan memang berkat yang diterima oleh orang tua dari kelahiran anak itu. Jadi ada berbagai macam cara dan juga tujuan mengapa seseorang diberi nama A, B, C, atau D. Salah satu contohnya adalah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ketika anak pertamanya lahir, ia memberi nama Manase. Mengapa ia memberikan nama Manase? Dalam Kejadian pasal yang ke 41 ayat 50, demikianlah firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 50 sampai dengan 51 Kejadian pasal 41. Jadi Yusuf memberikan nama kepada anak pertama, nama Manase. Nama Manase itu mengingatkan kepada Yusuf pengalaman hidupnya. Yusuf menyatakan dari nama itu mengandung pengertian Allah telah membuat aku lupa. Allah telah membuat aku lupa tentang apa? Lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Lupa sama sekali kepada kesukaranku dan rumah Bapakku. Mengapa ini penting? Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dilahirkan dari istri kesayangannya, yaitu Rahel. Yusuf anak kesayangan dan mendapatkan perlakuan khusus pangeran dalam satu keluarga bangsawan. Nah, atas apa yang dilakukan oleh orang tua itu mendatangkan iri kakak-kakaknya. Lalu kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya hingga menjadi seorang budak. Dan pada waktu dia memberi nama Manase, Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Ini luar biasa. Mengapa Yusuf bisa melewati dan menjalani kehidupan yang begitu sulit? Dilepas secara paksa dari kehidupan yang nyaman, zona nyaman bersama-sama dengan bapak ibunya yang penuh dengan kasih, kemudian dijual dan menjadi seorang budak. Ini perubahan yang signifikan. Dari anak seorang pangeran menjadi budak, ini ada perubahan 180 derajat. Sehingga tidak mungkin bisa dijalani kecuali karena campur tangan Allah. Sehingga anak pertama diberi nama Manase. Allah yang sudah membuat Yusuf mampu melewati kesulitan, kesukaran, termasuk ketika terjadi perubahan paradigma kehidupan yang sangat saklek. Perubahan 180 derajat dari seorang anak pangeran menjadi seorang budak yang tidak mempunyai hak bahkan atas hidupnya sendiri. Suka-suka tuannya untuk apa yang tidak dilakukannya, tapi itu bisa dilewati karena Allah yang telah membuatnya mampu melewati kesukaran. Dan bahkan perubahan yang sangat signifikan itu yang memampukan Yusuf menerima keadaannya dan lalu dapat menyesuaikan kondisi keadaannya dari
Pak Pangeran menjadi seorang Buddha, itu adalah Allah yang membuat dia mampu menerima kenyataan hidup sebagai seorang Buddha, bahkan kemudian menjadi budak pun diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Manase mengingatkan pada Yusuf tentang keteguhan imannya kepada Allah yang selalu menyertai, memberikan kekuatan sehingga segala perkara dapat ditanggung oleh karena Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang telah membuatku lupa sama sekali masa-masa kesukaran dan rumah orang tuaku. Bapak Ibu dan saudaraku, siapa nama anakmu, siapa namamu, apa arti dan maknanya. Kiranya itu ada sangkut pautnya hubungan Bapak Ibu masa depan dengan Tuhan. Demikian juga anak-anak Bapak Ibu saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.